Jadi di sini saya mau nyampein ya, apa aja sih yang perlu kita perhatiin saat teman-teman beli AC atau ketika teknisi datang ke rumah teman-teman buat pemasangan AC. Yang pertama, sesuaikan material pemasangan pipa dengan kapasitas PKAC. Ya, jadi teman-teman, dari masing-masing kapasitas PKAC itu udah ditentuin ya teman-teman, udah ada standarnya buat ukuran diameter pipanya. Jadi perhatikan, ketika melakukan pembelian pipa AC, harap perhatikan diameter pipanya. Harus sesuai dengan spesifikasinya ya. Nanti spesifikasinya udah tercantum tuh teman-teman di owner manualnya. Jadi jangan sampai salah ya. Karena nanti kalau sampai salah, itu pasti akan terjadi pengurangan optimalisasi atau pengurangan efisiensi ya dalam proses pendinginannya. Yang kedua juga, pada pipa AC, teman-teman perhatikan ya, ada yang namanya standar ASTM B280. Yang mana pipa AC harus memenuhi standar ketebalan 0,7 sampai 0,8 mm. Supaya apa? Supaya teman-teman instalasinya tuh bagus dan tidak gampang bocor pada pipa AC. Yang kedua, saat instalasi AC wajib sekali untuk divakum. Wajib ya teman-teman ya. Ini bukan opsional ya. Karena banyak sekali miskonsepsi bahwasanya vakum AC itu untuk membersihin pipa doang. Padahal ini proses yang tidak bisa di skip ya teman-teman ya dalam melakukan yang namanya pemasangan AC. Kenapa ini proses vakum jadi penting sekali? Proses vakum itu fungsinya adalah mengkedapkan dan mengkosongkan tekanan udara di dalam pipa. Jadi dengan begitu kita bisa pastikan bahwasannya uap air yang ada di dalam pipa itu akan menguap semuanya dan terbuang ke luar. Yang kedua juga itu bisa memastikan juga bahwasannya ketika kita melakukan pengisian freon di dalam pipa AC, pastinya nanti freonnya akan bersirkulasi dengan optimal. Dengan begitu, vakum itu akan membantu dari proses pendinginannya juga. Apa efeknya biasanya kalau kita nggak vakum AC? Biasanya kalau teman-teman nggak vakum AC, itu nggak akan kelihatan di 1 atau 2 minggu pertama. Tapi akan kentara atau terlihat ketika mungkin 1 atau 2 bulan pertama. AC-nya itu biasanya akan kurang dingin, teman-teman. Kenapa? Karena tadi freonnya sirkulasinya terganggu dari tekanan udara luar. Malah yang lebih fatal, yang namanya kompresor atau komponen yang paling penting di AC itu akan terjadi kerusakan. Kenapa begitu? Karena kalau nggak kita vakum, ada uap air yang terjebak di dalam pipa, itu uap airnya akan tercampur dengan yang namanya oli kompresor. Nah, ketika oli kompresornya itu bercampur dengan air, yang namanya pelumasan kompresor akan berkurang, yang mana berakibat akan merusak yang namanya kompresor. Jangan di skip ya untuk proses vakum di instalasi AC. Yang ketiga, cek kelistrikan terlebih dahulu. Apakah daya watt listrik itu mencukupi di rumah teman-teman? Jadi ketika teman-teman contohnya mau beli AC nih, ya tapi teman-teman harus cek dulu daya listrik rumah teman-teman itu mencukupi nggak buat AC-nya. Jadi misalnya teman-teman punya daya itu 900, tapi yang saya perlu ingatkan, daya 900 ini dari PLN itu nggak semuanya dikonversi jadi watt ya. Ada yang namanya segitiga daya. Ternyata daya 900 itu nggak semuanya bisa kita pakai, sebagiannya terbuang. Yang bisa kita pakai secara hitungan segitiga daya paling hanya sekitar 760 watt. Nah, yang jadi problem ketika teman-teman mau beli AC 1 PK kita yang mana wattnya itu sekitar 740-750 watt, mungkin nggak akan cukup teman-teman buat menghidupkan atau daya listrik rumah teman-teman. Ya, yang jadi masalah rumah teman-teman sering ngetrip, rumah teman-teman sering ngetrip si MCB-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi pastikan kelistrikannya cukup untuk daya listrik AC-nya sendiri. Yang keempat, penempatan posisi outdoor dan indoor harus memiliki jarak minimal standar dari yang sesuai dengan owner manual kita. Jadi perhatikan ketika teknisinya melakukan instalasi AC, pastikan juga sesuai owner manual teman-teman. Di owner manual kita udah dicantum yang namanya standar jarak. Contoh seperti outdoor, itu jarak minimal pembuangan dari depannya ke tembok misalnya itu minimal 3 meter ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya memastikan pembuangan panas dari kondensor itu berjalan optimal. Karena kalau nggak terjadi pembuangan panas secara optimal, otomatis nanti AC-nya akan overheat teman-teman. Baik di bagian kompresor, sampai nanti di bagian indoor pasti pendinginannya akan berkurang. Pasti lama-kelamaan juga akan menyebabkan kerusakan komponen.
Begitu juga dengan indoor, teman-teman. Di indoor juga ada standar jaraknya. Ya, sesuai dengan owner manual kita, untuk indoor, tembakan udara dari supply-nya dan di bagian atas itu ada jaraknya masing-masing. Misalnya untuk supply, sirkulasi udaranya itu terganggu, pasti pendinginannya nggak optimal. Atau biasanya muncul yang namanya titik-titik air atau kondensasi. Atau yang lebih parah, udaranya itu menabrak dari halangan, biasanya akan terjadi turbulensi di mulut supply AC-nya. Yang mana itu akan merusak fan motor indoornya. Jadi perhatikan posisi penempatannya. Jangan sampai nanti teknisinya tidak sesuai dengan standar untuk penempatan AC-nya. Yang terakhir, pastikan instalasi dilakukan oleh teknisi yang terpercaya dan terverifikasi. Ini teman-teman dari kita udah tanamkan ke teknisi-teknisi kita, udah kita kasih training tentang pelatihan untuk pemasangan dan perbaikan. Jadi teman-teman pastikan teknisi yang masang AC di rumah teman-teman itu sudah terpercaya dan sudah terjamin kualitas pekerjaannya.